Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesa Suci Ningtyas, MPM 2408260055. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai blok kardio, mengenai penyakit DVT atau deep vein thrombosis. Nah, apa itu DVT? DVT adalah terbentuknya trombus di vena dalam, terutama pada ekstremitas bawah, yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti emboli paru. Nah, ada beberapa faktornya. Yang pertama itu ada kelainan genetik, yang kedua dia ada perjalanan jauh dan minim gerakan seperti duduk. Yang ketiga ada tirabaring atau lumpuh. Yang keempat ada riwayat operasi pembuluh darah vena. Yang kelima ada riwayat DVT sebelumnya. Yang keenam dia tuh ada merokok. Yang ketujuh ada obesitas. Nah, kemudian ada etiologinya. Yang etiologinya itu yang pertama ada statis aliran darah, yaitu seperti imobilitas dan gagal jantung. Kemudian yang kedua ada kerusakan endotel, yaitu seperti trauma dan pembedahan. Kemudian yang ketiga ada hiperkoagulabilitas seperti kanker, kehamilan, dan kelainan darah. Kemudian ada pula patofisiologinya, yaitu patofisiologi DVT itu dimulai dari adanya trias Virchow, yaitu statis aliran darah, kerusakan endotel, dan hiperkoagulabilitas. Nah, dari tiga faktor ini menyebabkan aktivitas trombosit dan sistem koagulasi. Selanjutnya, dia tuh akan terbentuk benang fibrin yang menangkap trombosit, eritrosit, dan leukosit, sehingga terbentuknya trombus di dalam vena. Kemudian, si trombus akan semakin membesar hingga menyumbat sebagian atau seluruh lumen vena. Kemudian, akibat sumbatan tersebut, aliran balik darah dari tungkai menuju jantung menjadi terganggu, sehingga tekanan venanya meningkat. Kemudian dari peningkatan tekanan vena ini, dia menyebabkan cairan keluar ke jaringan sekitar, sehingga timbulnya edem atau pembekakan. Selain itu, jaringan mengalami kekurangan oksigen, sehingga pasien mengeluhkan nyeri, rasa berat pada tungkai, kemerahan, dan kulit terasa hangat. Komplikasinya paling berbahaya itu biasanya terjadi pada trombusnya terlepas menjadi embolus. Embolus akan mengikuti aliran darah menuju jantung kanan, kemudian dia masuk ke arteri pulmonalis dan menyumbat ke pembuluh darah paru sehingga terjadinya emboli paru. Emboli paru dapat menyebabkan sesak nafas mendadak, nyeri dada, penurunan kadar oksigen, bahkan kematian apabila sumbatannya sangat besar. Nah, kemudian itu pemeriksaan fisiknya bisa kita lakukan itu seperti Homan sign, yaitu kakinya kita suruh angkat ke atas, kemudian kita jari-jarinya kita fleksikan dan kita remas pada bagian bawahnya, dia akan terasa nyeri. Kemudian ada pula pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan seperti di Dimer, yaitu dia akan dijumpai sensitivitasnya tinggi, kemudian dia tidak spesifik. Kemudian dia tuh ada USG Doppler vena, yaitu pemeriksaan utama atau disebut juga gold standard. Kemudian ada venografi, kemudian ada CT angiografi jika dia dicurigai PE. Kemudian itu ada tata laksananya berupa terapi medis, yaitu seperti antikoagulan, kemudian ada heparin, itu biasanya UVH untuk terapi awal. Kemudian ada DOAC atau direct oral antikoagulan. Kemudian ada tata laksana tambahannya itu seperti mobilitas dini bila stabil. Kemudian ada stocking kompresi untuk mencegah post thrombotic syndrome. Nah, kemudian itu mungkin edukasi dari saya itu minumnya obat antikoagulan sesuai dengan anjuran dokter dan jangan menghentikan obat tanpa konsultasi. Kemudian ada juga hindari duduk atau berbaring terlalu lama. Kita bisa berjalan minimal 30 menit. Kemudian gunakan yang tadi itu stocking kompres. Kemudian ada perbanyak minum air putih agar tidak mengalami dehidrasi. Kemudian juga bisa kita harus berhenti merokok dan menjaga berat badan ideal. Kemudian lakukan aktivitas fisik ringan secara rutin sesuai kemampuan dari tubuh masing-masing. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut merupakan referensi jurnal yang saya gunakan